Anne adalah seorang wanita muda berusia 19 tahun, berasal dari York, Inggris. Anne bermimpi menjadi seorang psikolog forensik suatu hari nanti. Dia ingin mengadakan perjalanan dan pilihan pertamanya adalah pergi ke New York. Tetapi setelah berunding dengan kedua orang tuanya, mereka memutuskan Australia karena dinilai lebih aman untuk gadis semuda Anne. Anne pun sudah menabung untuk mengunjungi Australia bersama seorang temannya, Sarah. Mereka menjadi teman dekat saat kuliah bersama. Mereka pun mendarat di Australia pada Januari 2002. Anne selalu menelpon kedua orang tuanya kapanpun ada kesempatan dan melakukannya sesering mungkin. Dia memberitahukan kalau dia sangat menikmati waktunya di sana dengan bersenang-senang. Ibu Anne, Marjorie, mengatakan kalau anaknya senang bertemu orang-orang baru dan senang menikmati mataharinya. Anne sudah mengunjungi Brisbane, Sydney, Byron Bay, dan Surfer Paradise. Tetapi pada April 2002, Anne dan Sarah kehabisan uang. Mereka pun memutuskan untuk mengambil jalan memutar ke Bundaberg, Australia. Di sana, mereka bekerja memetik tomat untuk mendapatkan uang ekstra. Para backpacker memang sudah biasa ke Bundaberg kalau mereka kehabisan uang, dan di sana mereka bekerja memetik buah dan sayur demi mendapat uang. Pada 10 April 2002, sekitar pukul 20.30, Anne berpamitan kepada Sarah hendak berjalan kaki ke telepon umum untuk menelpon pacarnya. Telepon umum itu terletak di pusat kota Bundaberg yang bisa dicapai dengan berjalan kaki sekitar 7-8 menit dari tempat mereka menginap. Tetapi sampai jam 10 malam, Anne belum kembali dan memicu kekhawatiran Sarah. Dia pun mengajak teman untuk mencari Anne. Saat mereka tidak dapat menemukannya, mereka pun segera menelpon polisi Bundaberg. Tidak lama setelah polisi memulai pencarian mereka menemukan tubuh Anne. Dia ditemukan tergeletak di tanah di bawah jembatan Burnett. Dia menderita luka parah pada daerah tengkorak dan tulang belakangnya. Pada 11 April dini hari, pihak keluarga Anne diberitahu tentang kabar kematiannya. Kakak Anne, Richard, segera menyusuri informasi apapun di internet terkait kematian adiknya. Dengan perbedaan waktu, media Australia sudah memposting artikel dengan tajuk "Backpacker Inggris terlempar dari jembatan". Tetapi Richard yakin kalau saudaranya adalah korban pembunuhan. Polisi Bundaberg menggeledah daerah itu selama 40 jam berikutnya. Tidak ada bukti fisik apapun yang bisa ditemukan di sana. Polisi mengambil puntung rokok di TKP dengan harapan masih ada DNA yang tertinggal di sana. Anjing pelacak juga ikut dikerahkan, tetapi sayangnya tidak ada yang ditemukan. Beberapa saksi mengatakan sempat terdengar suara wanita berteriak pada malam itu. Tetapi mereka tidak bisa melihat apa-apa karena di luar gelap gulita. Dilaporkan bahwa Anne membawa tas tangan dan ponsel, tetapi barang-barang itu tidak ditemukan di TKP. Polisi menyimpulkan bahwa Anne bisa jadi telah dirampok. Pada Juli 2002, polisi tidak memiliki petunjuk dan menemui jalan buntu. Keluarga Anne pergi ke Australia untuk mengajukan permohonan melalui media dan berbicara dengan siapa saja semampu mereka supaya kasus Anne tidak membeku tanpa kepastian. Beberapa tersangka bermunculan, tetapi setelah ditindaklanjuti, ternyata orang-orang ini hanya menghendaki uang atau obat-obatan sebagai hadiah. Polisi Bundaberg dengan petugas penghubung keluarga dari Inggris mencoba melakukan rekonstruksi, tetapi juga masih belum membuahkan hasil. Selama rekonstruksi, produsen tas tangan Anne telah membuat tas lain persis sama dengan milik Anne. Pada akhirnya, tas tangan Anne yang sebenarnya ditemukan oleh seorang petani di ladangnya. Lahan pertanian itu hanya berjarak beberapa kilometer dari tempat Anne dibunuh. Tidak ada yang bisa menentukan secara pasti sudah berapa lama tas Anne berada di tanah lapang itu. Sayangnya, tidak ada DNA atau sidik jari yang ditemukan pada tas itu. Sebuah telepon masuk ke kantor polisi
yang datangnya dari sebuah penjara di Queensland. Ada 2 narapidana yang bersaksi bahwa seorang narapidana yang berada satu rumah tahanan dengan mereka mengatakan dialah pembunuh N. Nama narapidana yang dimaksud adalah Ian. Polisi segera bergerak cepat. Mereka menyadap sel Ian dengan memasang sebuah alat pendengar. Setelah dengan sabar menunggu selama 2 minggu, Ian baru buka mulut. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pecandu narkoba. Pada saat dia sangat butuh uang untuk membeli narkoba, dia melihat Anne berjalan sendirian di atas jembatan pada malam hari. Dia mencoba merampoknya demi mendapat uang, tetapi sayang, Anne melawan. Ian mengatakan Anne terjatuh dari jembatan selama pergumulan dengannya itu. Tetapi polisi tahu kalau Ian berkata dusta. Anne mengalami luka yang sangat parah dan ketinggian jembatan juga menjadi faktor penyebabnya. Anne pastinya dilempar dengan sangat keras ke tanah di area berumput tempat jenazahnya ditemukan. Sekalipun sudah berada di dalam sel, Ian ditangkap dan didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Pada 27 September 2004, persidangan Ian dimulai. Yang hadir pada persidangan dari pihak keluarga adalah ayah dan saudara laki-laki Anne karena ibunya sudah bercerai dari ayahnya. Ian mengaku tidak bersalah. Tetapi satu hal yang mengejutkan pembela adalah jaksa menemukan satu bukti baru yang penting. Ada sebuah tulisan tangan ditemukan di sebuah bangku dekat asrama yang pernah ditinggali Ian. Di atasnya tertulis, "Aku melemparkan gadis itu dari jembatan. Maafkan aku." Ketika tulisan itu diuji oleh seorang ahli tulisan tangan dan membandingkannya dengan tulisan Ian, kemungkinan besar itu ditulis oleh Ian. Juri berunding dan mereka memutuskan Ian bersalah. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat lebih awal. Pada saat itu, Ian berusia 32 tahun. Saat jenazah Anne ditemukan di dasar jembatan yang tingginya 10 meter, tas tangannya itu hanya berisikan $1,80 atau Rp26.000.